Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar di modul Cisco Routing. Nah, oke, kita di hari ini dan hari seterusnya kita akan belajar tentang kita akan belajar modul Cisco Routing. Jadi kita balik lagi ke konfigurasi dari aplikasi Cisco ya. Nah, oke, di sini adalah berikut ke materi yang pertama yaitu tentang static routing. Ini adalah beberapa materi yang saya tuliskan di sini yaitu pertama ada teori routing protokol, mengenal static routing, dari gambar dan sifat proses static routing, topologi 4 router, topologi routing static, konstruksi topologi plan, konstruksi static routing. Oke, bisa kan itu ke materi yang pertama itu materi. Nah, oke, pada materi. Nah, dari materi routing ini untuk penjelasan routing sebenarnya kita sudah masuk ke static. Nah, di sini jadi routing itu apa sih? Routing itu adalah proses pengembalian publisher memanggil router baik yang dilalui oleh dari data paket dari sumber ketujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing ini dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Kita lihat saja. Nah, ghost routing. Nah, atau tujuan routing di sini adalah yang pertama sebagai dikatakan menentukan jalur tercepat atau jalur paling efisien untuk pengiriman data. Yang kedua, menghubungkan beberapa jaringan berbeda. Beberapa jaringan berbeda baik dalam skala lokal maupun global. Dan selain itu, router juga bisa menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Nah, yang ketiga di sini menghindari kemacetan jaringan dengan memiliki route alternatif saat terjadi gangguan. Nah, jadi kalau misalkan tadi kalau router C-nya down atau misalkan ada gangguan, gimana dong? Ya, kita bisa pakai jalur alternatif tadi yaitu router A gitu. Lalu yang terakhir adalah menjaga keseimbangan jaringan. Ya, dengan sistem pengalihan jika jalur utama terputus, jadi kalau misalkan di sini eh, ada 3 router, teman-teman teman-teman misalkan jalur ke Jakarta jalur utama itu mati, otomatis kita akan berpindah ke jalur A gitu. Terakhir ke toko routing. Nah, pertama static routing atau routing yang berkonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap routing ini routing ini ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Jadi teman-teman kan jadi static routing ini di sini adalah konfigurasi protokol routing yang dilakukan secara manual atau satu persatu. Sebenarnya kalau misalkan kita memiliki 100 router atau bahkan 100 router deh, 10 router saja, kayaknya kita bakal capek atau kalau konfigurasi secara manual. Nah, yang kedua adalah protokol yang memudahkan network engineer yaitu dynamic routing. Kalau dynamic routing ini adalah kebalikan dari static yaitu dia dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol yang routing dinamis. Oke, routing saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Nanti kita akan bahasnya lagi lebih detail mengenai static routing dan dynamic routing. Itu seperti apa, tapi sini kita mengenal saja. Dan yang terakhir default routing. Kalau default routing itu adalah sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik akan diarahkan ke suatu alamat tujuan yang disebut dengan default gateway. Default routing itu biasanya kayak kita tuh tidak memiliki rute yang spesifik atau alamat yang spesifik. Nah, default routing ini IP address-nya defaultnya itu 000, 0.0.0. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang konfigurasi dengan IP 0.0.0 itu, tunggal tahu ya, itu defaultnya. Ya, teman-teman, itu merupakan default routing yang dimana ketika eh, kita tidak memiliki rute spesifik atau diarahkan ke dalam suatu alamat, tujuannya jadi defaultnya adalah 000. Oke, selanjutnya adalah yang akan kita bahas lebih spesifik yaitu mengenai static routing terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui pada intinya static routing itu eh, dikonfigurasi secara manual, ya, teman-teman. Lalu kalau demi secara otomatis dan yang terakhir default routing itu secara default. Nah, jadi udah sananya non gitu. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu pengenalan static routing.
Oke, kita kan bahas setting rutin. Pada part ini kita akan membahas mengenai setting rutin di mana seperti yang kita ketahui. Yang kita sudah ketahui pada perkenalan di part sebelumnya, setting rutinnya adalah teknik rutin di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing. Nah, router akan memiliki rutinitas tetapkan dan tidak akan berubah kecuali konfigurasi ulang. Jadi intinya adalah satu ini adalah rute yang kita konfigurasikan secara manual. Ini akan selalu dipakai teman-teman. Lalu bisa menambahkan sebuah router dan juga sebuah fisik. Kita sudah tekan. Ya, kemudian mendengar juga jika sudah lupa kita silakan di grupnya juga bisa lakukan satu lebih dari perangkat. Lalu masuk pencet kontrol langsung pencet ke perangkatnya. Lalu kita sudah masuk fisik. Sudah. Sini misalkan namanya kita bisa ubah menjadi router satu, misalnya router satu, sini router dua, lalu sini isi tiga, sorry posisi satu. Oh ya kita berarti dulu ini posisi dua, cuma harus posisi satu. Oke, ya sudah kita bisa hubungkannya dengan kita lanjutkan sebagian saja kan itu. Ya sorry, bisa. Hmm. Nah, di sini kita punya satu studi kasusnya kita memiliki dua ruangan. Misalkan ada dua sekolah dan teman-teman karena router ini sifatnya global ya. Jadi sifatnya router ini adalah menghubungkan dua pendidikan berbeda. Biasanya kalau satu sekolah itu jaringannya masih sama, jadi kita ditemui menganalogikannya di jaringan sekolah. Nah, ada sekolah A dan sekolah B, di mana sekolah A dan sekolah B ini merupakan satu sekolah yang sama, namun dengan jenjangnya berbeda. Misalkan sini ada SD, di sini SD ini misalkan SMP ini, di sini adalah SMP. Jadi karena kedua guru ini di dalam satu fungsi dalam satu fungsi nama sekolah yang sama, kan sini harus terhubung, maka sini harus terhubung, jadi terhubung dari sisi itu mungkin satu, sisi kedua. Untuk router satu dan router dua, gimana cara gimana caranya? Kita tidak langsung asal menghubungkan saja teman-teman. Kita kalau bisa biasanya kita jadi bedakan kayak interview. Jadi kalau routingnya itu kita perlu menambahkan yang namanya IP network atau bisa disebut IP jalur. Kita misalkan ini IP-nya terlebih dahulu kita sini klik not sehingga IP website kita bisa memiliki IP-nya misal 72 plus 10 satu slash 44. Oke, ini seperti ini yang seperti yang kita ketahui, karena kita ingin menyambungkan dua jaringan berbeda, ketika kita konfigurasi IP address di sini pasti harus ada yang namanya apa ya? Namanya kita konfigurasikan yaitu IP default gateway. Gateway ini namanya merupakan kita pilih pada router itu sendiri. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan DPC dan perangkat lainnya terlebih dahulu. Kita bisa buka not ini, lalu kita bisa ke PC ini. PC satu ini misalkan IP-nya 172 16 10 slash 4, lalu di router ini misalkan 162 18
10.1/14. Kalau untuk di sini 1, 2, 18, 10, 2. Siap dulu. Oke, sesuaikan tanda dulu. Oke, nah ini contoh IP-nya ya. SD, jadi SD di sini memiliki IP 172.16.10.1. Untuk IP routernya atau IP gateway-nya, lalu IP di sini memiliki 172.16.10.2. Dan di sini router kedua IP gateway-nya adalah 16.18.10.1. Dan untuk di sini adalah 162.18.10.2. Nah, bagaimana konversi IP yang biasanya kita konfigurasikan? Sebetulnya biasanya ini aja ya, teman-teman. Kalau ini tapi ketika kita sudah melakukan konversi routing atau antar router, itu kita perlu menambahkan yang namanya IP nesop atau biasa disebut dengan IP jalur. IP jalurnya apa sih? Kita coba ketik dulu sini. Contoh IP-nya di sini tentu. Di IP jalur di router satu ini misalkan IP-nya adalah 10.10.1/30. Lalu di router 2 ini IP jalurnya adalah 10.10.10.2/30. Nah, kayak seperti itu. Jelaskan terlebih dahulu. Oke. Nah, oke, aku jelaskan terlebih dahulu mengenai kenapa di sini harus ada IP jalur atau ACL misal. Oke, jadi seperti sebutannya gitu, teman-teman, seperti sebutannya jalur. Yaitu jadi di sini adalah ibaratkan IP ini adalah sebuah jalan ketika kita memiliki alamat IP address 192.16.10.2, lalu kita ingin mengirimkan paket ke 192.168.10.2. Bagaimana caranya? Kita di sini ketika kita ke kantor pos ingin mengirim paket, pasti di situ akan terjelas nama pengirimnya, lalu nama yang ditunjuknya siapa. Dan yang terakhir ada yang namanya alamat atau jalan, teman-teman ya. Kita sebut saja supaya bisa membedakan alamat itu address dengan jalan. Jadi jalannya itu jalan mana gitu. Jika kita mau pindah ke sini. Maka kita harus sorry, kita harus tahu mana nih jalur yang mana, jalannya dan apa. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari, mungkin misalkan kita mau kirim paket ke Bandung ke Jogja, ke Jakarta, pasti di situ ada alamat rincinya teman-teman atau ada jalannya. Misalkan di si jalan merupakan Cianjur, RT berapa, RW berapa. Itu merupakan jalan yang biasanya diletakkan di entitas itu supaya apa? Supaya tukang paketnya itu nggak salah jalan atau nggak salah jalur. Kalau rute, nah sini juga sama teman-teman. Pada routing ini diperlukan jalan seperti itu. Nah, sebutlah IP network atau IP jalur. Sudah paham ya? Jadi di sini ketika kita konfigurasi routing, kita memiliki tiga nih, tiga jalur, tiga IP atau tiga alamat. Yang pertama adalah gateway, di mana gateway ini menjadi pusat ketika IP dari jaringan luar ingin pindah ke jaringan kita. Nah, pastikan kita misalkan setiap di situ memiliki IP yang berbeda. Nah, maka dari itu, pusat itu ada seperti pada posnya itu IP gateway. Nah, lalu setelah itu ada juga yang udah kita menyambungkan alamatnya atau jalannya. Ada jalan dari destinasi atau route atau IP address yang kita tuju di mana lokasi itu di sini merupakan IP network, IP jalur mungkin, nah, IP jalur mungkin sampai saat ini sudah paham. Jadi ketika kita mau pindah dari sini ke sini, kita perlu menanyakan di sini PC1 tanya ke router kayak halo router, saya ingin mengirimkan sebuah paket alamat ke atau IP address ke 192.168, sorry, 168.1.2. Jalannya mana, jalan mana ya, kita harus lewat mana ya, routernya mana ya. Nah, maka dari routernya dia akan melihat nih, bisa kita buka saja router, kita baca lagi di sini. Jika ada tulisan suratnya kita enter saja ya. Nanti sudah ini kita enter. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke KN kontak, lalu dulu tahu IP
Nah, di sini kita bisa lihat itu ada ini tuh adalah tabel routing. Kalau misalkan ya di dalam sebuah switch itu disebutnya dengan istilah ARP table. Tapi kalau di dalam router itu adalah tabel routing. Nah, di sini kenapa belum ada? Karena kita memang belum ada IP atau belum ada konfigurasi apapun di dalam routernya. Nah, singkatnya adalah PC1 ini benar, silakan dulu. Singkatnya PC1 ini bertanya ke router melihat routing tabel atau IP route. Nah, lalu setelah itu dikirimkan ke router 2. Nah, dari router 2, setelah itu akan melihat tabel routing juga atau show IP. Lalu melihat, lalu setelah itu dia baru diarahkan ke halaman yang ketujuh. Nah, seperti itu pertemuan awal. Saya harap teman-teman sudah paham mengenai logika atau logika implementasi yang tertutup ini. Nah, jadi kita akan coba mengkonversi routing statik di sistem ini. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi itu implementasi konfigurasi static routing. Ini kita bisa buka ada satu kita isi enter, lalu kita masuk enable connected. Seperti ini kita bisa langsung ke interface range dari 0, 0 sampai 1. Jika sudah kita enter, lalu no shutdown, no start. Lalu jika sudah seperti ini kita bisa ke interface D0, lalu IP address 172.168, sorry, 16 10.1, lalu subnet masknya. Terus oke, juga sudah interface D01. Di sini IP address-nya yaitu 10.10.1, 255.255.255.255. Oke, jika sudah kita enter, lalu kita di sini di router 2 kita ke CLI, kita sini kita bisa end, lalu enter, lalu enable connected, lalu interface di 0, lalu no sana sudah juga sudah press 10 10 dua 255 255 oke, interface G01 set, lalu IPN 262, sorry, 262 18, lalu 10.2 tuh 255, sorry, so dan juga sudah kita enter. Nah, jadi kita bisa exit do as how do oke sini. Nah, bisa teman-teman lihat ketika kita mencoba cek show IP root di sini ada beberapa kode. Kalau misalkan seperti ini di C, sebentar, C ini C karena perjalanan C ini berarti artinya C ini artinya connected, berarti connected. Nah, lalu di sini ada L. Di sini ada L, L artinya adalah lokal. Yang ada sini adalah lokal, jadi L ini jaringan lokal. Nah, kalau misalkan connected ini biasanya dia menggunakannya IP network yaitu 10.10.10.0, dan di sini jaringan lokal. Lokal ini yaitu ada dua, yaitu IP 10.2 dan 62.18.10.10. Sorry, 10.0.
Enggak bakal internet. Nah, jadi tentunya sudah beres untuk konversi IP address-nya. Lalu kita coba sini kita klik di IP router satu. Ini saya cek the sound tadi. Sorry. Ya, di sini juga sama ya, sudah ada. Nah, di sini. Sekarang kita akan buat jalan atau jalur untuk mengarah ke spot 2 ini. Nah, sambil kita buat sini kita bisa exit. Lalu kita IP root 162 10 0 2000 kosong. Lalu sini gitu. Sorry ini ada yang kelewat ya. Sini sorry 162 18. Nah, kita cek lagi 162. Nah, oke, juga sudah kita enter. Nah, jadi sini ketika kita ingin IP root ini adalah 162.18.10.0 ini, itu jalannya rutenya terus, rutenya terus seperti dua, ya kayak seperti itu ya, teman-teman. Nah, begini. Jadi jadi kalau kita mau ke 162 ini, jalurnya itu seperti dua. Terus selanjutnya kita enter, sesuai kita yang hari ini. Kita coba cek lagi, itu dulu, so, nah, di sini ada X, ini adalah static. Ketika kita ke IP 162 ini yaitu via 10.10.2 atau lewat 10.10.2. Di sini kita udah beres, sudah ada 10 titik dari IP 168.0 yang saja kita dapat. Kalau kedua kita akan juga sama. Nah, ini di sini di router 2 ini kita IP root, sorry 172, sorry 172 16 10 titik kosong 25 25 titik kosong plus 10 10 10 1 sorry 0. Kita cek lagi 172 16 10 titik kosong lalu 25 5 titik kosong 10 10 titik 1 titik 1. Jadi kita enter dulu so titik. Nah, oke, sini rootnya sudah ada ya, pilihan 10 titik 1. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan IP. Di episode 1 dan episode 2 ada materi seperti ini. Kita masuk ke desktop, kita ke konfigurasi sini itu IP pertama yaitu 172 16 titik 2 enter, lalu sini sobat masnya 25 lalu di sini default gateway-nya 172 16 10 di 1. Jadi kita sudah exit. Lalu di sini sekarang di PC 2 dan desktop konfigurasi satu sini 162 14 10.4. Subnetnya 255. Oke, sudah sini default gateway-nya 162 18 10.2. Sudah. Nah, jadi kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, kita coba kirim lagi dari PC 2 ke PC 1.
Oke, sudah seksi 10, sudah seksi nomor 12, mungkin ini akan 6 global atau belum ya. Mari coba kita pilih. Kita ke permintaan RAM, Pro, ping, 1, 2, 18, 10.4. Sini sudah reply, oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke, kita lanjut ke sekarang kita akan coba itu ke materi terkait tiga router. Kita akan membahas mengenai static router bagaimana jika kita mempunyai sini kita mempunyai static routing dengan tiga router. Sini kita bisa tambahkan saja terlebih dahulu routernya. Kita menggunakan yang 29. Nah, ini ya kayak yang seperti sebelumnya. Oke. Lalu kita tambahkan PC. Lalu selanjutnya kita bisa hubungkan. Kita klik CTRL, kita hubungkan. Sini kita hubungkan. Oke, juga sudah kita sini. Lalu kita rapikan. Oke. Lalu sini sudah kita bisa beri namanya itu di dengan router 3. Lalu di sini dengan PC 1, PC 2 dan di sini juga sudah ada. Oke, selanjutnya kita bisa menandai terlebih dahulu IP-nya, IP dari sini kita bisa ke bagian node, lalu bagian router PC router 2 ini terlebih dahulu untuk membuat contoh IP jalur dari router 2 ke router 3 itu dengan contohnya itu 20 20 20 20 di 1 slash 30. Oke, sudah sini kita temukan juga IP jalur untuk router 3 ke router 2 yaitu dengan 20 20 20 titik 2 slash 30. Nah, oke, juga sudah kita sini kita bisa tambahkan contoh IP dari router 3 192.16 10.1 slash 24. Lalu sini PC 3 IP-nya adalah 192.16 10.2 slash 24. Nah, oke, sudah. Sini bisa kita rapikan terlebih dahulu. Nah, oke, di sini kita langsung saja kita bisa ke bagian router 3 ini untuk menghubungkannya, untuk mengaktifkannya. Ini sudah aktif. Bisa klik N, lalu enter lagi, lalu kita enable connected. Lalu di sini kita bisa ke bagian interface J00. Harusnya masuk dan kita sudah enter, kita bisa bikin IP address yaitu IP jalurnya yaitu 20.20.20.2, lalu spread masknya 255 255 255 252. Kita coba cek lagi 20.20.20.2. Oke, kita sudah kita enter. Jadi seperti ini kita bisa lihat data bagian interface J01. Sorry, kita ke bagian J01 ya benar. Enter. Lalu masuk down. Kita tambahkan IP untuk RPC yaitu IP sorry IPN 192 dan sorry bukan 108 16 10 titik titik 1 titik 1 lalu subnet masknya 255 255 coba cek lagi IPN 192 16 10 titik 1. Oke, 255 titik 0. Oke, juga sudah kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba bagian PC 3. Kita bagian desktop, IP configuration, lalu sini kita tambahkan 192 116 10 titik 2. Kita boleh. Oke, default gateway-nya kita ubah menjadi 192 16 seperti 1. Jadi sudah kita X saja. Nah, sini jika kita akan coba melihat di karakternya. Di sini ini akan pertama kali kita akan gagal karena belum konfigurasi security-nya. Ya, sini kita juga terlebih dulu. Nah, itu. Nah, coba kita coba ya.
maka silakan valid. Dan jika ini kita klik terus juga in progress ya, apakah akan valid karena kita belum mengkonfigurasi yang namanya static. Jadi sini saya kan nggak satu perlu bagaimana sih kalau misalkan kita konfigurasi dalam tiga router. Nah, teman-teman harus berarti di sini kita harus melakukan untuk mendapatkan lebih dahulu IP-nya dari 192.16.10 dari router 1 dan router 2. Nah, untuk jalurnya bagaimana? Jalurnya tetap ya, kita teman-teman. Nah, setelah itu untuk di router 1 kita juga harus mendaftarkan IP jalur dari router kedua dan tiga. Kenapa? Karena di sini dia nanti tidak akan mengenal, nah, tidak akan bisa sampai ke sini kalau dia tidak mengetahui IP jalur kedua dan juga IP alamatnya. Jadi sini ini adalah kalau router 1 dan 2 hal yang harus dikonfigurasi kita langsung ada dua hal yang harus dikonfigurasi kita langsung ini sini. Oh ya, saya perlukan satu konfigurasi bagian router 2 ini. Kita bisa enter enable connected. Lalu sini kita bagian interface G kosong. Kita lupa membuat jalurnya di sini. Lalu misalkan jika sudah seperti ini kita enter lagi lalu IPN. Sorry, IPN 10.1.255. Sorry, bukan 252. Terus sudah kita coba do so. Oke, kita coba cek. Nah, yang sudah saya tambahkan. Setelah kita ke bagian data lagi ke satu, kita akan coba konfigurasi di sini. Kita bisa enable connect, lalu kita bisa tambahkan IP root. IP root 20 sorry, titik kosong 255 255 sorry, ini titik kedua ya, 252. Lalu sini jalurnya 10 titik 2. Kita coba cek lagi 20 titik kosong 255 255 2 oke, itu sudah. Kita IP root lagi sini. Nah, sini kita coba sini dari IP ini sini ada 192.16.10.0 255 ya sih 252 nya kita ubah menjadi kosong. Lalu untuk jalurnya yaitu tetap ya via 10.2. Jika sudah kita cek lagi terlebih dahulu 16.10.0. Kita coba cek. Oke, sudah. Bila sudah seperti ini kita bisa enter. Kita coba do show IP root. Nah, sini kita sudah berhasil menambahkan 220. Ini yang mana merupakan jalur kedua untuk menuju ke 192.16.10.0. Oke. Di sini sudah ada dua orang yang sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita bisa ke router 2. Nah, di sini di router 2 ini kita bisa kalau kita ikut visit lalu kita coba IP root itu 92.16.10.255.255 titik kosong. Lalu jalurnya 20.1. Kita coba cek 192.16.10.0 255.255.0 lalu 20.1. Oke, itu sudah kita tekan info. Oh sorry, bukan 192 162. Oh benar-benar ini 192 lalu isinya titik 2. Nah oke, sudah berhasil. Dan itu kita ke router ketiga. Sini kita bisa enter lalu kita isi
Lalu kita coba IP root 162. Coba kita cek sini 192.16. Oh ya sudah benar. Kita balik ke sini. Sorry. Sini 192.18 titik kosong. Lalu 255 kosong. Lalu 20 titik 1. Kita coba cek lagi 162.18.1. Sorry, 10 titik kosong, lalu 25 kosong, lalu 20 titik 1. Oke, sudah di enter. Lalu kita seperti ini lagi. Untuk jalurnya kita seperti ini karena kita sini titik 252. Lalu kita bagian sini 10 titik 10. Sorry. Nah, jadi berarti 10 titik kosong, 255 1. Oke, sesuai seperti ini kita seperti ini lagi. Lalu ini kita ubah menjadi kosong. Kita tambahkan IP 16. Lalu sini 172 16 10 kosong. Oke, terus. Nah, sekarang kita bisa coba print dan jadi kita ada di satu PC tidak. Kita coba cek sini. In progress, compiled, kita coba progress lanjut lagi. Nah, ya sudah successful dan makanya sorry. Nah, maka sini konfigurasi static routing kita sudah berhasil. Kita coba lagi ya. Coba kita ping di sini. Kita ke bagian command prompt, kita ping 192.16. Maka sudah reply seperti ini, maka artinya sudah berhasil. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi kita akan ke materi topologi 4 router. Jadi kita bisa terlebih dahulu routernya yang seperti sebelumnya itu 2911. Oke, tambahkan lagi kemudian PC juga. Oke, ini kita hubungkan. Oke, jika sudah ada ini, lalu kita coba rapikan. Jadi kita bisa ubah nama-nama dari perangkat ini. Seperti sini, router 4. Boleh sini sudah di sini. Ya, seperti ini kita bisa ke bagian map untuk menandai bagian IP-nya. Dulu di sini IP not to jalur dari router 3 ke router 4, yaitu IP-nya adalah 30.1/30. Lalu di sini IP-nya ialah 30.30.30.2/30. Terus ini untuk IP router 4-nya ialah 192.168.168.1.1/24. Lalu di sini 192.168.1.2/24. Oke, dari sebelum ini tidak bisa rapikan. Jika sudah rapikan seperti ini, kita ke bagian router 3. Kita enable connected, lalu interface G02, lalu 01. Sudah saya enter, kita bisa menemukan IP. IP address 30.1.255. Oke. Nah, jika sudah, kita ke bagian sekarang ke bagian data 4 nih. Kita CLI, lalu di sini kita enter, enable, connect, lalu interface G00, lalu ya shortcut.
lalu APN, APN 30, 30, 2, 255, 255, 255, 252. Itu sudah enter, lalu exit interface G01, no shotgun, lalu sini IP IP address 192, 108, 1, lalu 255, 255, 2, 252. Sepertinya kita akan PC 4. Dan next now, kalau kita konfigurasi lalu kita tambahkan IP-nya 192, 68, 1.2, enter, harus milih gateway-nya, itu 192, 108, jadi 1. Oke, sudah. Nah, juga sudah ini sekarang kita bisa konfigurasi static routing-nya. Nah, sini kita ke bagian router 1. Untuk router 1 ini kita akan lihat, kita konfigurasi ini 2 root ya. Kita config. Lalu di sini kita bisa IP root, yang kita tambahkan jalurnya yaitu 3030, lalu 255, 255, 255, 252, lalu 10 titik 2. Kita coba cek lagi 3030, 10 titik 2. Oke, sudah kita enter dulu, kita ada panah ke atas, ini kita ubah menjadi 0, lalu kita pegang sini, kita hapus, ini menjadi 192, 168, 1.0. Kita coba cek 192, 116, 168, 1.0. Oke, dan sini kita ke bagian router 2. Kedua kita sini enable connector, lalu sini IP, sorry, IP root 30, 30.0, 255, 255, 255.0. Sorry, bukan 252. Lalu sininya kita kelupaan untuk data 2 itu jalurnya yaitu 20, 20, 20.2. Lalu kita cek lagi untuk ke atas dan ke atas. Kita ini 252 nya kita ganti 0, lalu sini kita hapus, kita pakai IP yang sana yang ada di PC 4 atau di router 4 nih, itu titik kosong. Jadi sudah enter, lalu kita pegang router 3, lalu kita bisa exit, lalu IP root 192, 168, 1.0, lalu 255, 255, 255.0, lalu 32. Oke, jika sudah kita cek lagi, oke, sudah. Sobat sini kita bisa ke PC 4, sorry, ke router 4. Sini kita bisa exit, lalu kita temukan IP root. IP rootnya itu 10, 10 titik 0, 255, 255, 255, 252. Lalu jalurnya yaitu 130, 10, 30.1. Jadi kita seperti ini lagi, lalu coba menjadi 20, 20, 20, 20, lalu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan lagi seperti ini. Kita kosong, sekarang kita tambahkan IP-nya, tambahkan IP dari PC1, PC2, dan PC3. 172, 16, T1, metode T10, untuk center. Jika sudah kita seperti lagi 16 ini, kita menjadi, sorry, bukan. Sekarang 102, diklik, sebenarnya 18. Oke, kita cek 18 benar. Ya, benar 18.
Dan ntar lalu kita setelkan lagi, yaitu IP dari 192.16.10 oke. Nah, di kesalahan ini kita bisa ping, kita coba ping di sini dari PC 1 ke PC 4. Coba kita akan kayak ini, kita coba in progress. Berapa lagi kita coba dengan successful. Sekarang coba kita ping dari PC 2 ke PC 4, sukses. Nah, PC terakhir yaitu PC 3 ke PC 4, sukses. Sekarang kita coba ping dari command prompt ini, kita coba ping 92.168, nanti yang sudah reply. Oke, kita coba dari PC 3, yang RAM kali 192.168 1.2. Oke, sudah reply, maka artinya konfigurasi static routing kita sudah berhasil. Lagi kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sini hanya saja kita bisa konversi topologi VLAN. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai static routing, bagaimana jika ada VLAN-nya. Maksudnya kita bisa tambahkan switch-nya. Oke, lalu kita bisa tambahkan di PC dengan dua VLAN-nya. Set, oke, dan kita hubungkan. Sorry, hubungkan. Ya, langsung kita percepat. Oke, selanjutnya kita bisa menandainya terlebih dahulu di sini. Misalkan VLAN 4 memiliki IP yaitu 44.44.4.0/4. Terus ini VLAN 5 dengan IP 55.55.55.0/1. Oke, seperti itu. Nah, jika saya seperti ini, kita bisa beli hal terpercaya. Sebenarnya karena saya sudah membuat video namun error. Nah, sini saya sudah berhasil membuat konfigurasinya. Namun sebelumnya itu saya ada terjadi error, jadi saya ulang lagi dari awal dan tidak ada recordnya. Nah, sini kita teman-teman bisa bagian masuk dulu komando enable, lalu connect konfigurasi, lalu interface G0, sorry bukan yang ini, nah di 02 ini untuk masuk down. Nah, saya itu jika saya seperti ini, kita akan bisa ke bagian command interface G02, G02.4. Lalu sini kita bisa teman langsung command and tab solution 2.4, lalu ditemukan IP add 444.1 sebelum 255.25.0, lalu masuk lagi ke interface G0/24 2.5, lalu tekan lagi .end subsolution 2.25, lalu tambahkan IP addressnya yaitu 55 ini, lalu kita lalu teman-teman bisa tambahkan IP dan CP pool VLAN 4 dan juga VLAN 5 ini dengan VLAN 4 itu 4.0 untuk ini network 4440 lalu default routernya 44.1, lalu DNS 88 untuk DCP pool VLAN 5 yaitu adalah 55.0 255.0, lalu default routernya 55.1 DNS 1.1 5888. Oke, nah jika saya seperti ini, teman-teman saja langsung tambahkan di konfigurasi switching itu bisa ke bagian enable connect, lalu VLAN 4, lalu name VLAN 4, lalu VLAN 5, name VLAN 5. Oke, sudah. Ya, selanjutnya kita sebelum masuk ke interface, sorry, kita bisa saja hasil masuk ke interface. Jika sudah semua di konfigurasi ini, kita bisa cek dulu apa namanya EPA-nya. Ya, untuk para router adalah EPA 03, lalu untuk PC adalah 01 dan 02. Oke, saat ini kita bisa konfigurasi terang dulu itu dengan EPA 03 yang jadi terlihat, yaitu kita masuk ke interface EPA 03 switch port mode terang. Sebentar, lalu kita masuk ke interface EPA 01. Oke,
Sini kita switchboard mode akses, sorry, akses, oke, switchboard akses VLAN 4, sorry, nah, di VLAN 4. Oke, selanjutnya kita interface FA02, switchboard mode akses, nah, switchboard akses VLAN 7. Selanjutnya kita coba cek busel VLAN. Oke, cek sudah sesuai ya. Nah, jika sudah sesuai seperti ini, kita teman-teman langsung saja kita coba percepat. Oke, jika sudah percepat, kita coba masuk ke desktop, kita pakai konfigurasi, lalu kita coba cek dan cek ini. Wah, sudah sukses, oke sudah sukses. Lalu coba kita cek di satunya lagi, sudah sukses dan tunggu dan sudah sukses. Artinya kita sudah selesai melakukan konfigurasi VLAN di ini kali ini. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi static routing mulai dari router 1. Seperti kita hanya melakukan dokumen saja. Nah, itu kita bisa ke bagian enable, config, lalu IP root 444444 kosong, lalu 255.255.255.0, lalu jangan lupa tambahkan jalurnya yaitu 10 10 10.2. Jadi kita tandapkan ke atas saja, lalu di sini kita tempat titik ketua menjadi 55. Lakukan kemudian ini berulang di router 1, router 2, router 3, dan router 4. Oke, sini kita harus masuk ke enable connector, lalu IP Root 4444 lalu 255.255.255. Incomplete. Wait a minute. Oh ya, saya lupa menambahkan jalurnya, sorry. Itu 20, 20, 20, titik 2. Dan, oke, kita hapus, lalu 55, 55, 55. Nah, sekarang di router 3, enable connected. Lalu IP root 444444.0, 255.255.0, lalu jangan lupa ada jalurnya juga. 30, 30, 30, jadi 2. Oke, lalu sini. Selanjutnya jika sudah seperti ini, teman-teman coba langsung saja coba lakukan dari PC 4 ke PC 7. Yang progress coba kita ini gini dan successful. Oke, ya kita dapat sekali lagi dari sini mungkin ke sini. Ya kan, nah successful. Oke, ini artinya konfigurasi kita di modul kali ini sudah selesai. Baik, teman-teman cukup sekian. Sorry. Nah, ini. Oke, mungkin cukup sekian dari materi yang saya jelaskan di modul static routing kali ini. Mohon maaf jika ada kurang atau kesalahan saya dalam membahas materi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.